Belum pasti. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Laude dapat jalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Laude untuk bisa mulai. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, saya mulai ya. Bisa dimulai Bu Endang? Bisa Pak, silakan Pak. Ya, coba perhatiannya ke sini semua kita jawab. Ya, sekarang utamanya dari sana. Kamu jadi kamera. Dengan Mami ya, kasih tahu lagi. Sudah? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak loyo hari ini. Kurang semangat saya dengar intonasinya. Wah, seulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu harus dengan semangat supaya mudah-mudahan bisa berkah apa yang kita bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kurang baik. Ada yang kurang baik kenapa? Putus cinta. Putus cinta atau kurang isi dompet? Iya, bisa dompet. Ya, mudah-mudahan yang kurang isi dompet cepat terisi lagi. Amin. Baik, sebelum kita lanjut untuk materi kita hari ini, kita absensi dulu ya. Seperti biasa kita cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir ini siapa-siapa hari ini? Ahmad Ahmad Zainal, kenapa? Keterangannya? Tidak tahu. Alfa. Ya. Siapa lagi? Firdaus. Apa keterangannya? Tidak tahu. Tidak ada keterangan. Yang lain lagi? Nur Aisyah kenapa? Kalau tidak masuk berarti Alfa juga. Siapa lagi? Sudah 3 orang. Ayunda kenapa? Tidak datang berarti ada? Sabar. Bunda. Sama Neki. Neki kenapa? Tidak tahu apa keterangan. Alwis itu dia. Ya. Oh, sama Alwis dia pakai baju olahraga tapi dia di luar. Oh, Aris, berarti bolos ya. Tidak masuk. Jadi ada 5 orang yang tidak masuk hari ini ya? Ya, kemudian ini yang loyo-loyo ini kenapa? Kenapa kamu? Saya tidak tahu. Kurang belanja kemarin di stand. Tadi malam. Ya, baik, sebelum kita lanjut lagi kegiatan seperti biasa, kita awali dengan Baca doa. baca doa. Sekarang ketua kelas, mana ketua kelas? Silakan pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan baca doa. Doa dimulai. Ya, berdoa. Amin. Doa Hari selesai. ini semoga doanya terkabulkan. Tapi doa apa kita baca ya? Doa. Berarti mudah-mudahan bertambah ilmunya dan berkah. Baik, hari ini materi kita terkait dengan HIV. Minggu lalu kita bahas tentang masih HIV.
kenapa lagi materi ini? Supaya materi ini betul-betul kamu bisa kuasai, kamu bisa pahami sehingga tidak cepat dilupa. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas apa itu HIV. Masih ingat apa itu HIV? Kepanjangannya. Gimana kepanjangannya? Hah? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Satu orang menyampaikan tahu kepanjangannya begini. Jangan di HP dong. Ingat kekuatan ingatannya. Masih muda. Apa itu hanya? Nah, apa ininya? Lainnya apa? Sehingga HIV itu adalah kuman virus. Artinya virus yang menyerang menyerang apa? Apa itu? Kekebalan tubuh manusia. Ya, makanya itu pentingnya diulang kan. Baru kepanjangannya sudah dilupa lagi. Nah, jadi hari ini kita fokus belajar yang itu. Kemudian kita sebagai warga negara yang patuh, yang baik, maka maka kita selalu berbangga memiliki negara yang beragam, yang kuat. Dan kita kenapa? Hah? Masih mati lagi baru kamus. Ya, jadi kita wajib berbangga, maka salah satunya mari kita menyanyikan bukti kebanggaan kita dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Minggu lalu kan masih ingat ya? Iya. Nah, sekarang silakan lagi berdiri, kita menyanyikan. Ini adalah wujud nasionalisme kita. Ya. Ya, sekarang berdiri. Ini berdiri. Nah, sudah berdiri semua menghadap ke sini. Sudah. Oke, sekarang kita lantunkan lagu Berkibarlah Benderaku. Harapannya semangat ya lagunya. Suci tanah perwira di seluruh tanah Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berada berjuang serentak rakyat bergerak sampai diri yang berdiri. Ayo sekali lagi, lebih semangat lagi. Ini adalah wujud kebanggaan kita untuk bangsa kita. Bendera yang mensucikan perwira di seluruh tanah Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan serangan Oke, sudah cukup 2 kali. Tepuk tangan dong. Ya, di tempatnya. Sudah boleh. Nah, sekarang duduk ya. Kemudian terkait dengan tujuan kita hari ini, tujuan belajar kita hari ini, yaitu yang pertama adalah kamu mampu menganalisis apa? Bahaya HIV. Kemudian cara penularannya, kemudian mampu menggabungkan
bahayanya, cara penularannya, kemudian cara apa? Yang terpenting adalah cara menghindarinya. Kalau kau sudah tahu itu bahaya, ya maka kau harus punya bekal untuk bisa menghindari virus ini, virus HIV. Baik, untuk itu sebelum kita lanjut ke materinya, penjelasannya, nanti saya akan bagikan ini lembar kerja yang wajib kamu isi. Di samping kamu mengamati penjelasan dan videonya. Jadi kamu isi secara berkelompok. Saya bagi dulu ya. Ini ada 2 lembar, 1 orang tulis memang namanya di 2 lembaran ini supaya tidak terjadi. Ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini kenapa tunggu ya? Ngaku gayanya gara-gara standar di bangka. Banyak cara menginstan. Tidak ya? Kurang sehat atau bagaimana? Oh, ada cara di rumah. Dua lembar ya, jangan lupa tulis namanya di lembar supaya tidak tercecer. Nah, siapa yang belum dapat? Sudah semua ya? Silakan tulis namanya dulu di kertas itu. Baru kita mulai pemaparan terkait dengan materi kita hari ini. Sudah ditulis namanya? Nama lengkapnya ya? Nama panggilannya? Ya? Ya, di bagian atasnya. Silakan ditulis ya. Ya, boleh juga kelas. Tidak. Silakan kamu tulis. Iya, mama, aku nggak mama kita sih. Oh, yang ini. Ya, nanti di samping kamu mendengarkan itu penjelasan dari presentasi maupun video, kamu silakan sambil kamu mengisi apa yang sudah dibagikan. Nanti kamu diskusikan juga boleh. Mana nih videonya? Tunggu ya, sabar videonya lagi kan masalah kondisi.
Ya, kita mulai dari seperti biasa. Materinya kita mulai dari sejarah HIV. Silakan perhatikan ke sini dulu sambil kamu perhatikan juga, sambil kamu dengar sambil kamu lihat bukuan soal apa yang dibagi tadi. Sejarahnya ternyata ada beberapa ilmuwan menganggap HIV itu menyebar dari monyet ke manusia. Jadi asal mulanya seperti itu kejadiannya. Itu konon katanya terjadi di Afrika. Penyakit ini berasal dari mana itu? Dari monyet yang menyebar ke manusia. Kemudian ini kilas sejarahnya. Nah, ini tadi kepanjangannya. Human immunodeficiency virus. Ini tadi kepanjangannya. Kelompok ini coba perhatikan. Immunodeficiency inilah yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi HIV ini nama virusnya, nama penyakitnya adalah AIDS. Julukan kepada orang yang menderita penyakit ini adalah apa julukannya biasa kalau orang yang terkena ini virus ini? Ada yang tahu? Namanya adalah biasanya diistilahkan dengan ODA. Orang dengan HIV. Itu setelah diadakan uji jadi jangan sampai ada nama tetanggamu ODA ya. Ejek-ejek nih, itu ada bukan. Tentu. Ini kepanjangannya adalah Immunodeficiency syndrome. Ya, sudah? Jangan sudah. Kelompok sana sudah tidak kepanjangannya. Tuh. Oke. Inilah nama penyakitnya. Ini adalah kumpulan gejala-gejala penyakit yang didapat karena kekebalan tubuh menurun yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi virus ini ada sasarannya adalah dia menyerang atau merusak kekebalan tubuh kita, sehingga penyakit apapun itu menjadi ganas. Sakit kepala menjadi ganas, sakit demam menjadi ganas. Semua penyakit karena kita sudah ada dalam daerah. Ini media penularan HIV apa? Media penularannya? Ya, jarum suntik yang berasal dari orangnya. Iya, sudah dipakai berkali-kali. Telur yang berbeda. Ya, transfusi darah apabila kita mengambil darah orang yang tertular. Ya, terkontaminasi dengan virus itu. Cairan merahnya seperti spesialis. Apa? Bukan. Kalau laki-laki kan kalau perempuan cairan sperma. Vagina. Ya. Jadi ini media penularan ya. Kemudian ini apa nih? Penularan. Ya, keluar tutup, kemudian virusnya hidup masuk. Itu prosesnya.
Ini prosesnya apa itu? Coba kamu ini baca. Satu. Dikenal dengan esai keluar sufisien cukup survive Virusnya hidup, enter masuk masuk. HIV. Jadi kalau di situ hidup, maka masih ada hidup. Selanjutnya, siapa saja yang rentan tertular HIV? Apa itu? Itu siapa saja? HIV menular melalui Bukan seksual itu orangnya transplacenta dari bayinya. Hubungan seksual dengan pasangan. ini ya? Ibu ke bayinya ibu yang sudah terkontaminasi HIV jadi menular ke bayi karena dia disusui. Ya. Kemudian biasanya kelompok-kelompok yang begini yang sering apa ini? Kontak darah, sering hubungan seksual bebas, itu ada beberapa kelompok-kelompoknya. Nah, misalnya kelompok homoseksual, heteroseksual, para pecandu narkoba. Nah, itu mereka rentan tertular atau menularkan virus HIV. Itu yang suka semua jenis. Kalau perempuan dia mau, laki-laki juga mau. Ya, sama itu sama. Tuh, lagi berlaku. Bergantian jarum suntik. Nah, pertama jarum suntiknya itu berasal dari orang yang tertular. Bagaimana HIV menular? Jarum suntik. Nah, itu salah satu caranya. Oh, bisa begitu. Ya, kalau habis dipakai sama orang yang terkena itu virus, maka kamu beresiko. Kenapa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Jawab. HIV tidak menular melalui itu. Persalaman, sentuhan, pelukan, menggunakan deodoran yang sama, tinggal serba menggunakan peralatan makanan minuman. Ya. Karena itu semua kesalahan. HIV tidak dapat dicegah dengan minum obat, berciuman. Lagi. Silakan. Ini adalah tahapan perkembangan HIV. Tahapan perkembangan dari stadium 1. Stadium 1 ini apa itu penyebabnya? 1 sampai 3 bulan, bahkan 6 bulan. Jadi dia masih orangnya masih sehat walafiat seperti seperti orang yang sehat pada umumnya. Nah ini 1 sampai 3 bahkan sampai 6 bulan. Stadium 2, ini sudah mulai positif. Setelah diuji tes darah, positif. Stadium 2, prosesnya 5 sampai 10 tahun. Kemudian setelah itu stadium 3. Ini sudah dengan gejala penyakit sudah mulai ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tandanya. Ya, ada bercak-bercaknya. Kalau dia sudah ponis bahwa dia penyakit AIDS. Stadium 4 ini sudah penyakit AIDS. Sudah ada tumor di situ, sudah ada kanker, sudah kurus kering. Ini sudah mulai kurus kering. Dalam 3 bulan itu dia menurun berat badannya 10%. Jadi kalau berat badan sekarang berapa? 50 ya? 50 lah. Kalau 10% dari 50 berapa? Karena 3 bulan turun 10%. Kalau sudah 6 bulan, berarti tinggal pulang berlapis kulit. Sehingga dilarang jalan-jalan di pelabuhan dan terbangkan angin. Tapi jangan juga kalau lihat orang terus, tidak belum tentu. Semua itu ada uji medisnya, ada dokter yang menyatakan itu.
Teman-teman karena kau juga susah dipanggil makan. Marah naik dulu uratnya orang tua baru pergi. Tahapan perkembangan HIV menjadi AIDS ini. Tahapannya fase pertama yaitu asimptomatik. Silakan dibaca. Fase pertama yaitu baru memperlihatkan ciri-ciri meskipun sudah melakukan tes darah. Yang kedua, sistem antibiotik terhadap HIV belum terbentuk atau periode pertama yang window biasanya antara 1 sampai 6 bulan. Oke, 1 sampai. Penderita merasa sehat, masih sehat-sehatnya. Terakhir sudah dapat menulari orang lain walaupun gejalanya belum ada tapi sudah dapat menulari orang lain. Oke. Lanjut lagi. Tahapan perkembangan menjadi fase kedua. Fase kedua itu apa? Seperti kalau tadi. Ini fase keduanya. Silakan kelompok satu yang baca. Kelompok berapa salah kemarin? 3 ya? 5 sampai 10 tahun setelah terinfeksi. 2. Belum memperlihatkan gejala sakit tapi sudah positif HIV. Ini sudah berarti positif ya. Setelah dites sudah positif pada fase kedua ini berarti orangnya sudah positif. 3. Dapat menularkan pada orang lain. Sudah bisa menular ke orang lain. Ini fase keberapa nih? Ketiga. Kelompok 2 baca kelompok 2. Simptomatis. 1. Mulai muncul gejala awal penyakit yang terkait dengan HIV. 2. Belum dikatakan gejala AIDS. 3. Gejala infeksi HIV antara lain keringat, berlebihan pada waktu malam, diare terus menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan lemah, berat badan terus berkurang. Itu fase ketiga ya. Jalan. Sekarang fase terakhir. Fase keempat. Ya, kelompok 3 baca. Fase keempat. Tahap perkembangan HIV menjadi AIDS. Fase keempat. Kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu infeksi oportunistik. Oportunistik. Kalau saya sudah lihat, kalau saya jawab PCP terjadi herpes, 2. Infeksi paru-paru atau radang paru-paru, 3. Infeksi usus atau diare pada berminggu, 4. Infeksi otak atau apa nih? Kecanduan, kekacauan mental, sakit kepala, terakhir sariawan. terakhir sariawan ya. Sariawan itu sudah ganas ini kalau di fase keempat ini. Bagaimana tanda orang yang terkena HIV? Itu tandanya. Silakan kelompok 2 yang baca. Ayo kelompok 2 baca. Perasaan kita tidak baca. Ini kelompok 2? Iya. 1, 2, 3. Tanda-tanda orang terkena HIV. Ini tanda-tanda orang terkena HIV itu tidak ada tanda fisiknya, tetapi dapat dilihat secara fisik yaitu semua orang dapat terkena HIV apabila melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko. Penderita HIV tampak sehat selama 5 sampai 10 tahun. Setelahnya virus HIV berubah menjadi AIDS, barulah gejala-gejala penyakit mulai muncul. Terakhir, penderita HIV dapat menularkan virusnya kepada orang lain. HIV hanya dapat diketahui melalui tes HIV, yaitu VCT. Jadi kalau tidak dites itu belum bisa kita menjelaskan. Ya, jadi belum diketahui ya. Kenapa harus ada tesnya? Karena secara fisik, dia sama dengan penyakit-penyakit yang lain pada umumnya. Sudah ini? Cara mencegah HIV. Yang pertama, kelompok 1 baca apa yang pertama itu? Bisa dibaca ya? Bisa, Pak.
Kalau saya itu sudah Yang pertama abstinensi. apa artinya ini I ini? Yang I. Abstinensi. Yaitu pantang melakukan hubungan seks bebas. Bukan hubungan seksual. Pantang melakukan hubungan seks bebas. Seks bebas itu artinya kamu berjumpa dan pasangan. Nanti besok suami sudah ada sepertinya kamu pilih lagi pasangan. Enggak boleh. Ketika kamu sudah memilih, maka pokoknya baik dan buruknya itu harus kamu terima. Kemudian yang B. Apa itu B? B berarti setia. Setia terhadap pasangannya. Dan karena kamu lihat mancung hidungnya di sebelah sana ya, kamu mencuek di yang lama. Komitmen, apa komitmen? Buat janji sehidup semati. Ajang menjemput, ketemu di surga. Masuk surga. Harus bilang komitmen. Itu harus kamu ingat. Jangan habis itu janji saya mau bayar utang. Nah, sudah mau 3 bulan sudah dibayar. Kemudian don't drugs. Apa ini? Jangan menggunakan narkoba. Jangan menggunakan narkoba. Jangan menggunakan narkoba. Kenapa tidak boleh menggunakan narkoba? Itu menjadi salah satu penyebab Penyebab? Menularnya ya, karena kelompok-kelompok pengguna narkoba itu beresiko menularkan virus HIV. Kita jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Kemudian yang terakhir adalah edukasi. Tentunya tentunya pendidikan ya, supaya kamu bisa belajar terkait dengan penyakit ini. Ya. Tetap kelihatan. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Masih bisa dipahami sampai di situ? Nah, sekarang saya akan putarkan lagi videonya, tapi kita sebut dulu. Ya, saya lihat dulu ya. Silakan berdiri, kita penyegaran dulu. Ayo berdiri semuanya seperti biasa kemarin kita sudah lakukan. Supaya kamu semangat kembali. Ya, silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Ada samping kursinya. Dan ini yang berdua ya. Kita berdiri membawa satu. yang satunya itu kurang-kurang. Ya, ini lagi proses. Mari bersiap ya. Bersiap. Ayo. Dalam siap. Ikuti semua gerakannya dengan fokus. Ayo, sudah bisa siap? Yang semangat ya. Sudah mulai.
Ya, sekarang saya akan putarkan video terkait materi HIV sambil kamu mengerjakan apa yang sudah dibahas tadi. Jadi kamu sambil kerjakan ya. Kamu amati nanti videonya sambil kamu kerjakan apa yang sudah dibagi tadi sama Bapak Guru. Masih Ya, itu videonya, video pembelajarannya. Silakan kamu amati sambil kamu kerjakan. Ingat, diskusi juga adalah dengan temannya. Kalau memang agak nah itu. Silakan sambil kerjakan apa yang sudah dibagi tadi. sudah. Ya, nanti diskusi dengan temannya ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin memberikan materi tentang HIV dan AIDS. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zaza agar channel ini lebih berkembang dan berkualitas. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Selanjutnya, AIDS itu sendiri adalah terdiri dari AIDS. A itu adalah accurate yang artinya didapat, kemudian I adalah imun, kekebalan tubuh, dan D itu adalah deficiency yang artinya kekurangan, S-nya adalah sindrom. Jadi kesimpulannya adalah AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh kita. Selanjutnya adalah rumah HIV. HIV hanya bisa hidup di dalam cairan tubuh, yaitu pertama darah, yang kedua cairan vagina, yang ketiga cairan sperma, dan yang keempat adalah air susu ibu. Selanjutnya adalah bagaimana HIV ini bisa menular. Yang pertama adalah seks bebas, kemudian yang kedua kontak darah atau luka, yang ketiga penggunaan jarum suntik atau jarum tidik secara bersamaan, dan yang keempat adalah dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Selanjutnya HIV tidak bisa menular melalui pertama gigitan nyamuk, kedua orang bersalaman, ketiga berciuman, keempat orang berpelukan, kelima makan bersama, dan yang keenam adalah tinggal serumah. Cara menghindarinya, di sini teman-teman harus paham banget agar kita terhindar dari yang namanya HIV dan AIDS. Yang pertama adalah hindari hubungan seks bebas. Yang kedua, gunakan kondom atau alat kontrasepsi bila berhubungan seks. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik atau jarum tidik secara bergantian. ya, ini yang Selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui virus HIV atau AIDS setelah menyerang tubuh kita. Di sini dijelaskan sampai 3 atau 6 bulan setelah masuknya virus HIV, belum tentu virus itu bisa ditemukan dalam tubuh karena ia tersembunyi atau bisa dikatakan bisa jendela. Setelah 6 bulan, biasanya virus mulai dapat ditemukan atau dilihat kalau orang itu menjalani tes darah. Ia masih bisa hidup normal dan melakukan semua kegiatan seperti biasa, kurang lebih adalah 10 tahun. Selanjutnya adalah masuk ke gejala-gejala HIV. Di sini ada gejala utama, ditandai dengan pertama, demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Yang kedua, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus. Yang ketiga adalah penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Kemudian adalah gejala minor untuk HIV.
Pertama, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang ketiga, pembekakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Yang keempat, munculnya herpes zoster berulang. Dan yang kelima, bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke tahapan HIV. Di sini ada 4 tahapan. Pertama ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Untuk stadium 1, yang terjadi adalah infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologik ketika antibodi terhadap virus tersebut dari negatif berubah menjadi positif. Bisa dikatakan adalah window period atau periode jendela. Yang kedua adalah stadium 2 dengan cirinya adalah asimptomatik, yaitu berlangsung rata-rata 5-10 tahun sudah dapat menularkan HIV ke orang lain. Kemudian tahapan yang ketiga masuk ke stadium 3, pembesaran kelenjar limfe. Tidak hanya muncul pada satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Selanjutnya tahapan yang terakhir adalah stadium 4, yaitu sudah menjadi AIDS disertai bermacam-macam penyakit. Selanjutnya adalah kita akan memasuki ke ciri-ciri stadium 1 untuk penderita HIV, yaitu masuk ke periode masa jendela. Periode masa jendela yaitu periode di mana pemeriksaan tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun virus sudah masuk ke dalam darah pasien dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium karena kadarnya belum memadai. Antibodi terhadap HIV biasanya bermuncul dalam 3-4 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang terjadi di stadium 2 untuk penderita HIV. Setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi proses replikasi yang menghasilkan virus-virus baru atau virion dengan jumlah hingga berjuta-juta virion. Virionnya dari begitu banyak virion tersebut dapat memicu munculnya sindrom infeksi akut dengan gejala yang mirip penyakit flu atau infeksi mononukleusa. Diperkirakan bahwa sekitar 50-70% orang yang terinfeksi HIV mengalami sindrom infeksi akut selama 3-6 minggu setelah terinfeksi virus dengan gejala umum. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri stadium ketiga untuk penderita HIV. Pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikuler atau SDF di pusat germinativum kelenjar limfa dapat menyebabkan virion dapat dikenalinya. Gejala hilang dan mulai memasuki fase laten. Pada fase ini, jarang ditemukan virion di plasma sehingga jumlah virion di plasma menurun karena sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfa dan terjadi replikasi di kelenjar limfa. Fase infeksi laten berlangsung rata-rata sekitar 8-10 tahun atau dapat 3-13 tahun setelah terinfeksi HIV. Selanjutnya masuk ke stadium 4, ciri-ciri penderita HIV. Yang terjadi adalah respon imun tidak mampu meredam jumlah virion, perjalanan penyakit kemudian semakin progresif yang mendorong ke arah AIDS. Infeksi sekunder yang sering terjadi menyertai diantaranya adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumokitis carini, tuberkulosis, sepsis, toxoplasmosis encephalitis, diare akibat cryptisporidiasis, infeksi virus sitomegalo, infeksi virus herpes, candidiasis esophagus, candidiasis trachea, candidiasis bronchus atau paru-paru. Berikut ini adalah kata-kata dari seorang penderita AIDS. Saya ikhlas menerima ini, tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk mendapat bimbingan jalan ini semua. Ibarat kata, ular sudah masuk rumah, yang terpenting bukan dari mana ular itu datang, tapi bagaimana ular itu pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya adalah bagaimana hubungannya dengan materi lain. Di sini bagaimana hubungan dengan materi agama, kemudian politik, sosial, dan ekonomi.
Untuk materi agama, penyakit HIV atau AIDS di mana sekitar 90% dari penyebabnya adalah berzina, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Selanjutnya adalah dari sudut pandang politik. Tugas utama pemerintah dalam menangani HIV/AIDS dibagi menjadi dua. Pertama adalah preventif, yang kedua adalah kuratif. Untuk tugas preventif, mencegah virus supaya tidak menular ke orang yang sehat. Kemudian tugas kuratif, melakukan penanganan dan penyembuhan penderita virus ini. Dari sudut pandang sosial, sangat berdampak pada ketertiban masyarakat, terutama bagi para penderita. Pertama, kejahatan dalam semua segi. Yang kedua, odah yang dikucilkan, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga, mutu pelayanan yang menurun. Yang keempat, diskriminasi masyarakat. Yang kelima adalah bagaimana moral. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi, itu banyak dana untuk memfasilitasi riset tentang penyakit ini, dikarenakan tergolong dalam kategori penyakit yang tidak memiliki obatnya. Oke, saya kira cukup videonya ya. Oke teman-teman, ini saja materi yang dapat saya. Ya, saya kira cukup videonya ya. Silakan dilanjutkan pengisiannya kalau belum selesai. Nanti setelah kamu isi itu, satu masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisisnya ya. Analisis bahayanya, cara penularannya, kemudian pencegahannya. Jadi nanti setelah ini kamu sampaikan ya. Coba dengar dulu. Kamu sampaikan analisis bahayanya, penularannya, kemudian menghindari. Ya, sampai kamu kerja itu. Kerja lempar kerja. Jangan diselesaikan. Kalau sudah nanti sampaikan. Kelompok 2 bagaimana sudah? Sudah. Kelompok 3 semuanya sudah. Jangan hanya satu orang. Ya, itu bisa sama-sama apa yang dikerjain. Pertama, kalau ada yang bertanya, ini sudah semua selesai. Kamu juga sekarang. Ini siapa yang belum ke sini? Sudah semua? Hah? Oh belum. Karena selesai semua ya. Satu kelompok, kalau sudah ya pastikan selesai semua. Ini kelompok 2 sudah ya, tenang-tenang mereka. Tapi sebentar nanti kamu sampaikan ya, apa itu bahayanya, apa penularannya, kemudian pencegahannya, apa pencegahannya. Di sini apa bahayanya? Kalau mau pakai itu lebih. Bisa ditulis di belakangnya untuk satu orang yang membacakan apa bahayanya, penularannya, kemudian cara menghindarinya. Mobil nggak salah, nomor 6. Belajar bagaimana cara hidup bebas. Ya, kalau sudah awal terus, apalagi mau tulis yang sudah kuasai. Ayo, mana kelompok 1 sudah? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2 ini sudah mau bareng-bareng nanti. Semuanya sudah ya? Tapi kan yang depan juga ya selesai. Ya, kalau ada nomor yang kurang ini silakan diskusikan. Kalau tidak kamu tanya. Kelompok 3 bagaimana? Lancar Jaya. Ya, saya kira sudah semua ya.
Masih ada, masih ada. Ini sana sudah. Yang mau kerja itu ya, nanti kamu bilang. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau diskusi dan presentasi. Masing-masing kelompok perwakilannya memaparkan apa itu bahayanya, cara penularannya, kemudian cara kita menghindari penyakit ini. Bisa dipahami? Bisa mengerti? Halo. Halo. Sekarang saya mulai dari kelompok 2. Sebelum tadi selesai. Kelompok 2 silakan perwakilannya berdiri untuk menyampaikan. Ya, silakan tempatnya saja supaya tidak repot lagi berpindah-pindah. Yang lain dengarkan dan kalau mau dikasih sanggah atau masukan boleh. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengar ada? Jadi kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari kerja kami. Nah, di sini ada pertanyaan pertama yaitu saking berbahayanya HIV atau AIDS, maka diperlukan berbagai upaya yang sangat masif atau pasif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar dapat menghindari penularan HIV atau AIDS. Nah, dari berbagai upaya yang harus dilakukan, hal yang pertama yang dilakukan dalam lingkungan adalah tidak menggunakan jarum suntik sembarangan dan tidak transfusi darah dari sembarang orang. Ya, oke. Yang kedua, orang-orang yang memiliki risiko tinggi menularkan atau tertular HIV dikarenakan perilakunya, yaitu termasuk kelompok homoseksual, biseksual, free sex, dan pecandu narkoba. Sudah jelas karena pecandu narkoba itu kebanyakan dapat HIV dan homoseksual juga kan sering melakukan hubungan seksual. Dan selanjutnya, HIV adalah senjata dari human immunodeficiency virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksinya. Ya, tiga saja ya. Bahayanya, cara penularannya, dan cara menghindari supaya yang lain juga bisa menghindari. Cara penyebaran HIV ini menggunakan jarum suntik yang sudah terkontaminasi. Oke, sudah kira cukup ya. Jadi melalui jarum suntik yang sudah satu cara penularannya. Ada bagaimana tanggapannya kelompok 1? Ada? Tidak sama. Tidak ada. Kira cukup jelas ya. Tutup kan. Tampilan dari Kelompok kelompok. kami terima kasih. Sekarang kelompok 1 untuk memaparkan apa itu analisis bahayanya, cara menularnya, cara mencegahnya dan menghindarinya. Silakan kelompok 1 silakan bersama wakil. Silakan berdiri berbeda. Jadi itu lagi Pak. Atau kita pindah ke kelompok 3 dulu. Tiga saja. Ya, kelompok 3, ayo, karena ini belum selesai terkantor. Ini analisis kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kamu sampaikan apa bahayanya, menularnya, caranya menular. Jangan kelompok 2 kalau tidak coba didengar ya. Siapa tahu ada yang mau dikasih. Kelompok 3. Apa sekarang kamu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi kau yang tak mau apa ini ada suara? Ya, saya punya HP tidak dipakai. Lagi. Mana HP yang tidak dipakai? Coba. Ini. Ini masih banyak memori atau? Ya? Coba waktu itu. Berarti. Ada itu. Tidak betul. Ini juga video. Mana?
sana. Biar Oh, dialog deh. lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan penelitian studi tentang virus Jangan HIV. ya. Pertama, E4, gejala yang dialami apabila seseorang telah masuk fase yang pertama HIV adalah sering merasakan mual, muntah, kelelahan, dan demam. Ya. E5, kegiatan orang normal kepada organ yang dapat menyebabkan penularan HIV adalah berbagai jarum suntik. Berbagi jarum suntik. E6, pencegahan HIV atau AIDS yang benar dari segi pengetahuan. Ya, yang lain coba kan dulu. Jangan kamu kan. Dari segi pengetahuan Nggak boleh begitu, nggak boleh. lakukan dengan cara Nggak boleh begitu. mempelajari bagaimana cara ini menyebarkan. Kalau kita sudah tahu itu bagaimana caranya menyebar, di sini kita sudah bisa tahu cara menghindarinya. Ya, oke. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok ada masukannya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nggak ada. Sekarang lanjut. Karena ini kamu sudah berulang-ulang pelajari, saya kira itu sudah cukup paham lah. Kelompok 1 sekarang terakhir kelompok 1. Tidak, silakan kembali ke kelompok 1. Dari teman-teman tadi, bahayanya apa, kemudian cara penularannya, kemudian Bahaya untuk menghindarinya. cara mencegah HIV. HIV. Jangan melakukan hubungan seksual. Bahaya itu. Ada saya dulu jawabannya. Bahaya HIV dapat melemahkan kekebalan tubuh seseorang. Cara mencegah HIV, jangan melakukan hubungan seksual, menghindar penggunaan obat-obatan, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Ya, cara menghindarinya, bagaimana? Lanjut. Menghindarinya, itu tadi sudah dijelaskan A, B, C, Cara D. penularan HIV. Nomor berapa? 1. Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau pengaman, menggunakan jarum suntik secara bergantian, mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Oke, sudah. Tidak, Pak? Ya, ada masukannya? Pertanyaan. Apa dong? Kompasnya apa berapa? Yang dibaca adalah bahayanya. 1, 2, 3. Oke, saya kira kalau tidak ada masukannya, untuk sesi presentasi cukup ya. Sekarang sudah diisi semua pekerjaannya, sudah lengkap semuanya tak? Ada lagi yang ketinggalan di pekerjaannya. Tidak. Oke, kalau sudah, saya pikir kegiatan kita cukup. Sekarang siapa sebentar baru ditunggu. Siapa yang bisa merefleksi kegiatan kita hari ini? Dari awal sampai terakhir. Apa yang sudah kita laksanakan, apa yang kira-kira menurut kalian yang belum? Intinya jangan Siapa yang bisa refleksi cuma satu orang saja, sampaikan. Merefleksi itu melihat kembali apa-apa yang sudah kita jalankan dari awal sampai Akhir. oke. Misalnya kita sudah berdoa dulu, kita sudah silakan itu saja. Tidak apa-apa kan saya tidak apa. Jadi coba Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran atau edukasi tentang HIV dan AIDS. Yang pertama kita sudah melihat materi yang sudah dipajang, dipaparkan, sudah melakukan presentasi juga, ice breaking dan menyanyi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini selama 2 minggu kemarin dan minggu hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan sudah melaksanakan semua kegiatan kita. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih. Dan sudah mengisi lembar kerja juga. Lembar kerja juga. Oke.
Terima kasih telah refleksi kita hari ini ya. Sekarang kesimpulan daripada kegiatan materi kita hari ini. Bahwa kesimpulannya apa? Tidak boleh berhubungan seksual bebas. Tidak boleh obat-obatan terlarang. Kalau mau berbuat pakai kondom. Ya, kalau mau melakukan hubungan seksual harus dengan pasangan yang halal. Halal sampai jannah. Yang halal itu berarti menikah. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, materi minggu depan kita lanjut dengan materi praktek. Praktek kebugaran jasmani. Itu minggu depan ya materi kebugaran. Ada pertanyaan? Tidak ada. Posternya Pak Kurus. PSK Sambung yang dua-dua di apa rentan terkena? Ya, rentan terkena atau menularkan hak. Ya, karena bergonta-ganti. Ya, kemudian terkait dengan posternya tolong diselesaikan tugasnya, diselesaikan di rumah tugasnya. Jadi tolong ini posternya diselesaikan karena itu adalah salah satu tujuan pembelajaran kita. Kalau tidak selesai berarti kita tidak sampai di tujuan. Target. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada masing-masing kelompok kumpulin. Silakan kumpulkan supaya kita hasil pertemuan kita. Oh iya. Biar dibanci. Banci itu. Ayo cepat dikumpulkan supaya kita cukupkan pertemuan kita. Materi kita minggu depan sudah tahu apa tadi? Jasmani dan rohani. Mana yang ini kelompok mana? Bedanya? Mana ada? Ada ini saja yang ada. Kenapa tidak bilang tadi? Oke, saya kira semuanya sudah lembar kerjanya sudah dikumpul. Untuk menutup pertemuan kita hari ini tetaplah berdoa. Jadi sebagai rasa syukur kita karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan lancar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, amin. Cukup ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang membuat adik-adik tersinggung. Mohon maaf. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang. Yang nomor absen dan kirim di nomor ada nomor begitu. Boing. Dengan
Cari muka supaya tak itu. Belum. Assalamualaikum, Bu Endang monitor. Waalaikumsalam. Ya Pak, bentar itu terkait Pak Laude mungkin lagi beres-beres dulu. Oke, siap. Telegramnya itu Pak, dibuka Pak Endras.
Ya, monitor Bu Endang saya kira Udah siap? Ya. Oke, luar biasa untuk penampilan Pak Laude pada pagi hari ini. Saya salut dengan muridnya yang satu itu, Pak. Oh ya, memang dia aktif orangnya. Iya, bagus itu. Oke, sebelum ke Prof. Nur, kayaknya beliau sedang isi kelas. Monggo untuk memberikan masukan terlebih dahulu sebelum ke Pak Iwan dari teman-teman dulu. Mungkin yang monitor Pak Endras ada ya, Pak Endras? Ada. Saya dulu aja. Oke. Saya dulu ya. Oh, nggih Pak Iwan, monggo. Monggo, Pak. Oke, mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. soalnya saya mau ada satu studi banding dari sekolah lain luar kota, terus ada ini sepip ke Kemenak, kantor Kemenak pembuatan Ya, monggo, Pak. kebetulan saya kan ini jadi sekarang apa itu namanya pesuruh, jadi pesuruhnya kepala, jadi pembantunya kepala, jadi agak sibuk. Mohon maaf sebelumnya. Oke, secara keseluruhan Pak Laude sangat istimewa ya, sudah sangat bagus sekali dalam pengelolaan kelas, dalam penyampaian materi, juga interaksi dengan anak-anak juga sudah sudah sangat intens. Nah, nantinya tolong ini dipertahankan ke depannya. Nah, itu saja masukan dari saya. Termasuk urutan-urutan tadi penyampaian mulai dari perkenalan, dari absensi apa, materi apa sudah masuk, sudah bagus. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi ya. Mungkin itu aja Pak Laude dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iwan atas masukannya. Pak Laude mau menanggapi dulu atau mau disambung ke rekan-rekan dulu Pak Laude? Oh iya, ya makasih Bu Endang. Ya, sekali lagi saya terima kasih ke Pak Iwan atas supportnya, masukannya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan demi kesempurnaan daripada kegiatan PPL ini. Terima kasih Pak Iwan. Ya, siap. Terima kasih. Semangat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung undur diri ya, Bu Endang ya, teman-teman semua ya. Mohon maaf. Ngapunten. Nggih. Ya, monggo Pak Iwan. Oke, dilanjut ini ke Prof. Nur dulu atau rekan-rekan dulu ya? Dari Pak Endras dulu, nggak apa-apa Pak Endras. Mungkin Prof. Nur masih di kelas juga. Ya. Oke, kalau masukan dari saya terkait pembelajaran tadi, secara keseluruhan sudah baik ya, sudah urut dari sintak PBL-nya. Terus mungkin yang perlu tambahan ice breaking Pak. Tadi ada nggak ya? Mungkin saya kelewatan atau gimana ya? Ada tadi goyang ke kiri. Ya Pak Laude yang itu ya. Oh iya Ya. yang itu tadi ya. Lupa saya, nggak menyimak. Oh, yang goyang-goyang putar-putar tangan tadi, ice break. Oh iya, sip, mantap. Lanjutkan Pak. Mohon maaf tadi mungkin ketinggalan di bagian ice breaking. Sip, itu aja masukan dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Endras. Dilanjut teman yang lainnya, monggo Pak Alfian. Pak Laude sudah bagus. Gitu aja kah? Ya, sama bentar lagi Pak Muhtarom gitu juga ini hadir. Cuma bilang Pak Laude sudah bagus. Pak Muhtarom bentar lagi muncul nih. Pak Muhtarom, lanjut. Ya, kalau Pak Muhtarom itu biasanya panjang dan kali lebar itu dia. Dan Laude luar biasa hari ini, sangat bagus. Nggak ada yang kurang lagi, Pak.
Dapat markotop lah pokoknya. Juara deh untuk Pak Laude hari ini. Juara internetnya juga luar biasa ini. Biasanya putus-putus suaranya. Iya. Oh, bagus tadi Persiapannya internetnya, Bunda. persiapannya matang. Bagus tadi penerimaan suaranya atau gambarnya, bagus dua-duanya atau bagaimana? Bagus dua-duanya, Pak. Nggak Dua-duanya kayak bagus. biasanya. Oh, dari yang biasanya. Ya, karena kita baru isi pulsa tadi itu. Oh, berarti yang dulu pulsanya Yang Dulu gimana itu? pulsa. Oh, sendat-sendat. yang dulu Yang itu biasanya gimana yang pulsanya? dulu itu hanya sampai 2 giga. Kalau memang 2 giga itu ya agak lambat memang. Sekarang saya agak isi ini di atas 10 giga. Ternyata setelah Tanggung, pelajari Pakainya Pak. yang unlimited, Pak. Pakainya yang unlimited. Pakainya yang unlimited. masih ada harga susu Bu Endang, kecuali terima sertifikasi. Iya, iya. Tapi luar biasa Pak Laude hari ini ya. Fasilitasnya mendukung, apa sinyalnya mendukung ya, penampilannya, siswanya juga aduh hai. Siswanya mendukung sekali banget Mendukung tadi. sekali. Ya, alhamdulillah penampilan terakhir Pak Laude ya. Ya, Sip. Selamat sukses buat Pak Laude. ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, monggo mungkin Prof. Nur sudah bisa untuk memberikan masukan, Prof, terkait dengan penampilan Pak Laude. Prof. Nur, mohon maaf monitor. Belum bisa, Bu ya. Kenapa Pak Alfian nggak masuk lagi? Handsetnya nggak bersuara lagi kah? Pak Alfian ikut jurusnya Pak Laude. Cukup kalimat Dibalas sama Pak sederhana. Alfian. Dibalas Mohon sama Pak maaf Alfian. untuk Prof. Nur bisa memberikan masukan, Prof. Mohon maaf, Prof. Nur. Mohon maaf, Prof. Nur. Monitor Prof barangkali sudah bisa gabung bersama kami.
Ini mohon maaf Prof Nur sedang dengan kami apa tidak ya? Kalau nggih masih di mute Prof. Masih di depan mahasiswa kayaknya, Bu. Lagi ngajar. Yes, tadi sudah saya WA sih beliaunya. Kalau tadi di tampilan teman-teman itu yang Pak Laude yang bagian mana ya? Soalnya tadi yang takpin yang bukan bersuara, yang tidak membelakangi. Yang membelakangi. Yang membelakangi ya. Kalau di tempatku tadi kan yang takpin yang dari depan. Yang kelihatan dari depan. Cuma mungkin karena suaranya diambil yang dari kelihatan dari belakang ya. Jadi munculnya itu. Saya mau masukkan video di ruang kolaborasi kok nggak bisa ya? Video apa anu link? Video yang ruang kolaborasi. Pakai link mungkin itu Pak, kalau ruang kolaborasi juga. Saya lihat yang lain videonya muncul nggak pakai link di situ. Oh. Saya dulu yang pertama pakai link yang tak masukkan. Ini Saya malah belum. 8. Yang aksi 2 belum. Udah pada upload semua ini? Belum. Cuma kalau ngupload kan harus ngisi ruang kolaborasi itu. Kalau yang pertemuan 1 dulu nggak saya isi video, Bang. Cuma ini sebagian saya lihat ada yang pada ngirim video-video gitu. Kemudian di bagian grup terpisah ini ada PPL, ada kelompok A, ada PPL A2. Kita pilih yang mana ya? Kalau PPL A2 ini belum ada yang ngirim. Kalau kelompok A sudah banyak yang ngirim nih, ada siapa-siapa aja ya. Pak Irawan ada, terus di atas nih Pak Ade ada, Pak Asep. Apa sebagian aja ngirim video ini. A1 mungkin itu. Itu kalau di kelompok, nah, itu kalau di kelompok A. Terus kita ada PPL A2 mungkin di situ ya, di PPL A2 itu ya. Setelah kita klik ruang kolaborasi editing, di situ kan di bawah ada tertulis grup terpisah. Nah, di atasnya tambah topik baru, di atasnya pas persis. Di situ ada kelompok A, kalau diklik di bawahnya ada PPL A2. Cuma saya mau coba ngirim kok gagal terus nggak bisa. Saya belum buka malah. Kalau yang pertama dulu nggak saya kasih video apa-apa, pokoknya ketikan tangan aja sudah. Mau nyoba aja tapi kok nggak bisa, nggak ke upload. Kalau saya dulu link drive-nya apa ya yang tak masukkan. Kalau yang video full pakai link drive, kalau yang video itu pakai YouTube. Ruang kolaborasi, Bu. Kalau enggak salah saya pernah ngisi. Kalau enggak salah. Oh. Kalau saya malah nggak saya isi waktu itu. Nggak saya isi video maksud. Cuma kalau perintahnya di sini videonya bukan linknya sih. Jadi video editnya kalau di ruang kolaborasi ini yang diminta, bukan linknya. Jadi emang ada yang linknya. Ya, kemudian 1, 2, 3. 3 orang yang sudah ngirim.
Dari kelompok A1 ya. Iya, dari kelompok A gitu aja. Pak Ade Hapsi, Pak Irawan, Pak Asep, itu yang tertera di sini. Dan bukan link, langsung video mereka. Bu Endang, Siap. Bagaimana, Pak? Bu Endang tadi gimana? Ada yang dari YouTube, ada yang dari Drive. Kalau yang full, video full, saya pakainya Drive. Kalau yang link Drive, kalau yang video 15 menit, saya pakainya link YouTube. Kok bisa ya? Saya kemarin, jadi Bu Endang dia itu bukan dalam satu folder. Enggak, saya tak masukkan aja satu-satu. Oh. Kalau saya malah link foldernya yang saya kirim, jadi satu aja linknya. Yang lain gimana? Ya nggak apa-apa, Saya saya juga juga satu-satu saya kirim link YouTube-nya. Nggak apa-apalah, yang penting ada. sama aja. Sama Kalau aja. saya jadikan satu draft, jadi bisa dibuka semua pertemuan 1, aksi 1, dan pertemuan 2. Share link draftnya aja. Kalau saya. Yang penting hijau ya. Ya, yang penting hijau dan ada isi. Saya dengar kemarin Bu Indi bilang dibuat dalam satu folder gitu, makanya saya buat dalam satu folder. Berarti sebentar ini Pak Endras jam 1 ya? Yang 1. Berarti di saya jam 2. Hari ini ada jadwal UP enggak ya? Rabu, woy. Besok Rabu ya. Siapa Pak Gema ya? Baik teman-teman, tampilannya Pak Leo bagus, cuma banyak membelakangi kamera, ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Pak Leo tidak sakit ya Pak. Pak Laude ke Pak Leo. Pak Laude Laude tidak sakit ya Pak. Enggak, soalnya jalannya mungkin kayak orang Jogja, lemah gemulai. Oh. Karena semua itu ada penskorannya Pak. Jadi gagap, tegas, tegak dan sebagainya itu ada indikator-indikator seperti itu dan masuk dinilai, nilainya maksimal adalah 10. Minimalnya 1 kalau nggak salah. Jadi maaf Bapak memang berada di lingkungan Kemenak ya, jadi harus sopan mungkin gitu ya. Tapi karena Bapak itu adalah sebagai guru olahraga, jadi ketegasan, ketegapan dan nampak yang tidak lelah itu ada penilaiannya, ya, ada penilaiannya. Jadi nanti nitip untuk ketika UKIN Bapak harus karena saya gemuk, tidak usah berpikir seperti itu. Yang saya harapkan Bapak Ibu harus tegas, tegap, ya, jangan kelemar kata orang Jawa gitu. Jadi geraknya agak lincah, kemudian dalam memberikan penjelasan juga yang cetas gitu, kayak saya nih mungkin gitu, ya. Sebenarnya yang lainnya sudah bagus secara teoritis di bidang kependidikan pembelajaran PJOK-nya sudah nampak lebih bagus. Dan dibandingkan dengan pada waktu yang masih 1 ini sudah bagus. Tapi karena ada pengalaman kemarin sehingga itu digunakan. Ya,
itu dari saya, mohon maaf saya telat karena ya kanan kiri oke lah begitu. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman yang berikutnya. Saya kurang tahu apakah ada pen atau enggak ada. Mohon Bu Endang yang mengkoordinirnya ya. Itu dari saya. Titip yang lainnya, titip untuk yang lainnya karena ini masih ada berapa Bu yang belum. Ini nanti tinggal satu, Prof. Mohon izin untuk Pak Endras yang sedianya kan hari besok, tapi karena kondisi di madrasahnya tidak memungkinkan, jadi nanti Prof diambil jam 1 siang hari ini. Jam 1. Jam 1. Terus maaf, itu prakteknya di dalam gedung atau bagaimana Di kelas, Di kelas. ya Pak Endras. Di kelas. Oke. Ya. Sudah, monggo diatur. Yang penting jangan sampai mengganggu. Tapi semogalah teman-teman lain di sekolah sana itu bisa memaklumi dan memberikan jamnya untuk Bapak Ibu yang PPG dan sedang PPL ini. Jangan sampai dihambat lah. Namanya semuanya adalah berjuang untuk bisa lulus. Nanti kasihan kalau terhambat dengan waktu yang tersedia. Ya, itu aja. Jadi hari ini sudah selesai nih, Bu Endang. Untuk pagi ini sudah, Prof. Nanti tinggal siang jam 1, dilanjut jam 1. Oke. Berarti saya bisa live ya? Iya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, makasih semuanya. Bu Yeah. Endang. Dalam, Prof. Bagaimana kemarin adakah yang ada yang kelebihan jam untuk di jam PPL? Kelebihan jam? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Tidak ada, Prof. Oke. Untuk yang kelebihan durian, Bu, ada? Ada. Kelebihan ada, Prof. Enggak dikirim. Prof. Oh, orangnya enggak ada ya? Ada. Jalan-jalan ke Malaysia banyak. Makasih, Ya, gitu aja ya. Oke. Sampai ketemu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses semuanya, teman-teman yang saya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim, bisa lulus semuanya ya, dan sehat. Amin, amin. Iya, Prof. Terima kasih. Ini tak stop dulu rekodnya ya untuk hari ini ya. Oke.